Kenapa nggak bisa dapat? Ya karena wali kotanya nggak paham apa mau dijadikan kota ini. Nah, itu kan wali kota kan di bawahnya kan ada apa namanya yang Aku tanya terus siapa bawahan wali kota di Medan ini? yang mengurus urusan itu kan sudah ada jobnya masing-masing. Siapa tunjukkan yang bisa berbicara dengan wali kota? Tunggu ya. Seharusnya Kadis Lingkungan lah. Nah, itu yang mau aku bilang. Tentu ada lingkungan hidup. Kadis Lingkungan apa masukannya terhadap wali kota? Oh. Anda nggak? Nggak usah ke wali kota, masukannya ke kita aja tak datang dia. Nah, itulah. Jadi berarti manajemennya nggak jalan ya, Is ya. Jadi artinya dia nggak bisa. Kita undang dia, ya, Mantius Mandrova, Kabid di bidang ini. Dan dia sampai jam 6 sore kemarin, oke. Pagi ini kita kirim link, dia tidak jawab, di telepon tidak diangkat, di WA tidak dijawab. Dan aku tersinggung. Iyalah. Iya. Kenapa? Gimana keterbukaan informasi? Dia kan sudah bilang iya. Dan kita bukan mau menghantam dia kok. Kita mau dia menerangkan ke publik ini loh persoalannya. Ya, jadi jelas dari pihak yang berwenang. Jaya kan sebagai pengamat. Seharusnya Jaya dengan dia kan dikonfrontir, kita lihat. Sehingga masyarakat tahu persis, oh sertifikat rupanya. Nah kita saja nggak tahu kan, apalagi masyarakat di bawah. Bangga pula kita. Oh dapat pura, padahal sertifikatnya rupanya. Wara, kau jadi kepala dari lingkungan hidup. Nggak mungkin, Bang. Itu kan bagian daripada lingkungan birokrasi. Jadi itulah makanya seperti yang dikatakan oleh Bang Jaya itu, sebagai siapapun sebagai figur seorang wali kota, itu harus arif dan bijak menempatkan orang-orang yang membantu dia di segala lapisan yang berkaitan dengan contoh misalnya lingkungan hidup. Dia harus mengerti lingkungan hidup. Nah, kalau ada program misalnya untuk mendapatkan adipura, dia kan bisa lihat apa orientasinya ke depan. Ya bertanya dong dia kepada ahlinya supaya ini bisa dia jaga. Nah, bisa dia bekerja sama dengan lintas sektoral. Artinya kalau dia payah berhubungan dengan lintas sektoral, melalui wali kota dia pesankan supaya itu ditekan dinas yang lain supaya apa yang kita inginkan supaya Medan mendapatkan adipura itu tadi ya tercapai. Tetapi ya lingkungan birokrasi seperti yang dikatakan oleh Bang Is. Nah, baik-baik Bang Is mengundang dia. Ya kan udah oke katanya, tetapi dia tidak datang. Kan dia yang sebenarnya yang punya kompetensi untuk memahami tentang Kuliah juga ini ya Pak Wara ya. Artinya ya, gini, sebenarnya di sini dah dibutuhkan apa namanya leadership atau manajemen dari wali kota itu sendiri. Jadi mesti ada penilaian, jangan asal taruh saja. Mesti ada misalnya performance appraisal-nya bagaimana, ada berlakunya apa reward and punishment. Itu kan harus bisa diukur dong achievement itu sendiri. Kalau tidak sesuai dengan objektif, dengan maka aku bilang dulu. Semua program itu harus terukur. Nah, kalau terukur, kalau tidak capai, ya digantilah. Kan ganti. Gitu. Iya. Aku sekedar ngasih informasi. Artinya bukan ingin membela siapa. Aku mau lihat secara objektif aja. Barangkali ya, Jaya. Pak Wali kita ini kan sudah berupaya. Ya, waktu dulu dia menggunakan tenaga pemikir dari Singapura. Yang sudah mengadakan beberapa tempat, bahkan di Amerika ahli ini sudah melakukan kegiatan itu untuk ke sampah. Terakhir ini dia memanggil seorang Belanda, ya, yang berapa hari ini aku tengok terus mengikuti Pak Wali. Kembali kepada masalah sanitary tadi kan begitu ya. Lahan yang tersedia di kota kita ini kan masih terbatas sekali, sangat terbatas. Dan mereka terpaksa harus minjam ke wilayah-wilayah terdekat. Yang itu yang belum dapat persesuaian gitu. Itu yang aku tahu, Jai. Niat itu sudah ada gitu barangkali. Bang Halis kalau kulihat itu kan wali kota itu juga kan bukan super body. Artinya apa namanya prestasi dia juga ditentukan oleh kerja anak buahnya. Jadi kalau dia bisa melakukan full utilisasi terhadap potensi yang ada pada anak buahnya,
itu cerminan keberhasilan dia sebenarnya. Nah, dia tidak memaksimalkan itu. Jadi ya, kalau aku bilang kurang tegas saja. Kan gampang dilihat kalau misalnya tidak tercapai sesuatu kan itu dengan kasat mata bisa dilihat. Idealnya memang begitu, Terus. Idealnya memang dia itu tidaklah super body dan tidaklah Superman kan untuk bisa menyelesaikan. Tapi kenyataannya dia mau menyelesaikan one man show-nya dia. Aku takut bukan menyelesaikan, Bang, itu show up aja. Jadi biar datang dengan ini nempel dengan, tapi pada saat kerja nyatanya itu harus dihijauantahkan oleh anak buahnya, oleh staf-stafnya. Itu ditanya si Jaya sama aku tuh, siapa yang berkompeten terhadap problem yang terjadi sekarang. Misalnya katakan Adipura, siapa yang punya tanggung jawab itu anak buahnya? Penyampaian anak buah, kalaupun tidak dicari demo diapain? Ya kan? Ada pun, ya bukan anak buahnya udah betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Jaya misalnya. Tapi atasannya kan enggak. Oh, berarti dia yang keliru, berarti dia yang Nah, salah. ini makanya Kemarin itu ada contoh. Dia memberikan penghargaan kepada bank sampah yang terbaik Medan. Nah, bank sampahnya Pak, dalam semua pemberitaan tidak ada berapa sampah ditangani. Berapa jumlah sampah? Medan itu sampahnya 2.000 ton sekarang satu hari. Bank sampah yang diberi penghargaan, dia tidak beritahu berapa ton yang dikerjakan mereka, berapa luas cakupan wilayah mereka, berapa jumlah total bank sampah yang ada di Medan, apa hasilnya, berapa jumlahnya, nggak ada beritanya. Cuman cakap-cakap bolehlah, sekedar cakap-cakap. Bobby telah memberikan penghargaan kepada bank sampah terbaik. Terbaiknya dalam bidang apa? Ya. Kita kan Ukurannya apa ya? Mengulok. Ukurannya apa gitu? Terbaik itu ukurannya apa gitu ya? Mesti jelas lah. Dalam KLH, dalam lingkungan semua terukur, nggak ada yang nggak terukur. Itu Adipura itu semua terukur. Dari 0 sampai 30 sampai 100. 72 lewat Adipura. Di bawah itu tidak dapat Adipura. Ya. Semua terukur. Kalau dibaca pelan-pelan satu-satu kriterianya dipenuhi, pasti dapat Adipura. Jadi gini ya, tadi ketika aku melihat ada pembicaraan tentang wali kota sudah berbuat baik, kata Bang Halis contohnya. Tapi anak buah tak beres. Nah, jadi aku harus mengatakan, wali kota itu kan sebenarnya manajer. Bagaimana dia memanage pekerjaan dan anak buahnya. Kalau dia tidak bisa, itu kegagalan. Itu yang aku maksud. Sebagai wali kota, itu yang dimaksud si Idrus. Aku rasa begitu. Jadi bagaimanapun tidak bisa dilepaskan. Abang Halis kan suka mencari salah siapa. Ya salah wali kota dan anak buahnya, Bang. Salah manajemen. Ya. Nah, karena ini kan dia juga baru belajar jadi wali kota. Baru 2 tahun dia belajar jadi wali kota. Mana ada pengalamannya sebelum itu? kalau itu aku setuju. Ya kan gitu. Artinya anak buah ini memang betul-betul sudah all out lah. Mereka mau. Tapi itu terbentur. Begitu sampai ke atas sudah tak ada lagi beritanya itu. Bang, aku masih kesal. Bang, aku masih kesal. Abang bilang anak buahnya all out. Diundang untuk memberi informasi aja. Tak datang. Macam mana all out? Ya, itu lain ceritanya. Mungkin ada juga persoalan yang lain kan. Tak bisa juga kita apakan judge dia itu apa. Ya, tak bisa kita judge begitu juga kan begitu. Ya, mungkin penguasaannya. Karena mungkin kalau dia menyampaikan nanti yang salah, bisa pula kena out-nya lagi, bukan out lagi kan begitu. Satu hal aku lihat bahwa DLH yang ada di Medan, di Sumut, itu tidak transparan. Nah, padahal pemerintah mengatakan harus ada transparansi. Tidak transparan. Aku melihat itu sekarang. Ya. Wali kota nggak perlu memanfaatkan potensi yang ada kok. Atau datang dia nggak bagus, apanya pecat. Padahal itu orang yang paling tahu di satu instansi. Itu kelemahannya sekarang itu tak ada orang yang percaya diri untuk bekerja sebagai tangannya wali kota. Wali kota tidak punya orang yang tahu tentang Medan, yang memberi nasihat dia kepada dia yang tahu tentang Medan yang sebenarnya. Kalau Panglima Talam banyak. Orang yang datang kemari kan yang dekat wali kota kan bukan orang-orang Medan, bukan yang paham tentang Medan. Kalau ditanya sekarang siapa yang paling dekat wali kota, siapa yang memberi masukan paling ampuh ke wali kota, nggak ada yang bisa jawab. Aku tanya itu. Jadi gini juga Jaya, kulihat sebenarnya ada 2 hal ya. Pertama adalah mengutilize atau memberdayakan potensi anak buahnya itu satu.
Kedua, kalau kau bilang tadi misalnya ada persyaratan tidak boleh nilai di bawah 70, kan dia bisa lihat setiap kriteria itu kan ada nilai. Dia harus prioritaskan dong nilai-nilai terbesar misalnya yang akan mempengaruhi langsung. Misalnya kayak kau bilang tadi sanitary landfill itu sendiri gede banget ya, nggak tahu aku sampai 30 misalnya nilainya. Itu harus jadi skala prioritas. Itu harus selesaikan dulu. Jangan yang kecil-kecil. Yang kecil digabung juga semua belum tentu juga capai kalau 30-nya hilang. Aku potong terus. DPRD Kota Medan itu merancang RPJMD untuk wali kota, berikan wali kota. Semua yang dirancang DPRD Kota Medan tidak sesuai dengan apa tantangan yang dihadapi oleh Kota Medan. Artinya DPRD-nya parah lah. Aku buat itu tulisan aku. DPRD Medan jadi dia tidak berdasarkan kepentingan itu dong yang dibuat. Tidak. Kalau dia suka-suka dia. Pokoknya dia bilang apa yang Bobi mau kami siapkan. Kalau Bobi perlu uang kami siapkan. Tapi Lapang Merdeka kita tanya uangnya dari mana? Itu nggak tahu kami. Ayo kita RDP, nggak berani mereka RDP dengan kami. Itu artinya Medan ini cuma jadi main-mainan. Oleh pimpinan, termasuk DPRD-nya, termasuk wali kotanya, termasuk semua staf. Kalau tengok staf-stafnya nggak peduli kan. Pantai Kol yang penting jabatan aku aman katanya. Nah, apa perubahan yang ada di Kota Medan? Cakap-cakap banyak. Kita akan menjadikan kota kuliner. Kita akan menjadikan kota kesehatan. Kita akan menjadikan, pokoknya semua akan jadi Kota Medan nih. Jadi apa? Ya, jadi-jadian lah. Adipura nanti. Ada adipura-puraan juga. Ya, adipura-pura. Ya. Mari kita ajak. Mari. Masuk kemari. Medan punya cerita. Mari kita buka diskusi. Di online boleh. Offline juga boleh. Kita siap. MC apa? Medan punya cerita siap kan? Iya. Untuk berhadapan dengan mereka. Sebenarnya keberadaan kita ini juga sebenarnya membantu pemerintah ya. Artinya ya kan apa persoalan kita bisa diskusikan ya di Tapi sini. kan mereka anggap kita ini kan orang luar. Ya. Karena kita ini orang dalam, pemilik sah Republik di kota ini. Itu dia. Dan mereka nggak pernah berani diskusi dengan kita kan. Kapan pernah ada salah ini yang diundang aja nggak mau datang. Belum lagi jadi pimpinan. Mungkin pimpinan lebih nggak tahu. Ya. Kalau aku dengar kabar katanya justru Kadisnya itu Pak Akmal itu baru. Dulu katanya seorang ibu ya di situ. Jangan kau ingat-ingat. Pala aku Bang Pala. Ya, kalau Medan aku. Ya kan begini Bang, kalau aku sih berpikir begini, kita ingin objektif. Begini dia Pak, sebenarnya apa yang kita bicarakan ini, seperti yang dikatakan oleh Bang Jaya itu tadi. Kalau kita mau meraih Adipura, nah dia sebagai wali kota, Bobi sebagai wali kota, itu seharusnya sudah paham. Setiap tahun Menteri Lingkungan Hidup itu memberikan kriteria penilaian. Diminta atau tidak diminta oleh wali kota dan kota-kota di seluruh Indonesia, itu memang sudah program kerja dari Menteri Lingkungan Hidup. Nah, sebagai top manajer yang bagus sebenarnya wali kota ini, dia sudah paham itu. Semua kriteria dan item-item yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup itu harus dijalankannya, ya, harus dijalankannya. Dan kemudian misalnya penghijauan misalnya. Nah, Bobi itu sebagai wali kota sudah seharusnya dia berjalan dari lorong ke lorong, kecamatan ke kecamatan. Kalau misalnya dia lihat rumah orang teduh, ya, baik di gang, di jalan raya, atau di mana saja, ya kalau sudah memenuhi persyaratan seperti yang diapakan oleh Menteri KLH itu tadi, ini kalau kita mau budayakan ini, ya kan, mau kita budayakan, apa salahnya ketika dia jalan memenuhi persyaratan dia lihat, dia keluarkan sertifikat pemilik rumah itu dan lingkungan itu diundang ke kantor wali kota itu. Ini adalah sebuah nilai yang baik yang bisa digugu oleh masyarakat yang lain. Kenapa misalnya? Kalau misalnya kita lah ya jalan-jalan ke Mardi Lestari itu awalnya kan 1 orang 2 orang, Bang. 1 orang 2 orang, kemudian berkembang menjadi bisnis. Sekarang sudah digugu oleh semua masyarakat itu. Ya, kenapa tidak di setiap gang-gang seperti itu diperbuat? Artinya, ya dia sebagai wali kota, tadi ada disinggung nama si Batara Surya. Dia itu kan budaya penghijauan.
Ya minta sama dia bibit-bibitnya dibagikan kepada masyarakat itu supaya masyarakat menanam di sekitar lingkungannya itu. 1 tahun, 2 tahun nanti itu kan sudah tinggi. Nah, oke, masalah paret dan sampah. Kenapa tidak dibudayakan kembali budaya gotong royong itu? Kalau dulu kan setiap 2 minggu sekali kek, 3 minggu sekali kek, kita semua menjalin hubungan silaturahmi sambil bergotong royong, bawa cangkul, korek paret. Nah, budaya kita untuk melaksanakan itu memang harus dimulai dari atas. Nah, budaya kita belum seperti itu. Itu makanya pemimpin-pemimpin kita, top manajer ini harus melakukan seperti itu tadi. Nah, sebagai salah satu sampah misalnya. Nah, kalau begini kita bikin akan terbangun sebuah budaya, ya. Kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul yang kondusif. Nah, contoh misalnya saya pernah Bang di Amaliun ketika baru pindah ke Jalan Amaliun. Saya dikasih tempat pembuangan sampah oleh Rokok Gudang Garam. Saya taruh di depan rumah. Di depan rumah itu saya bikin besinya begitu. Saya belum buang sampah, besok pagi awak bangun udah sampah semua di depan rumah awak itu. Itu budaya kita, terutama di Kota Matsum, bukan hanya Kota Matsum. Kalau nggak percaya, coba di rumah Bang Jaya itu taruh tempat sampah nanti sore di rumahnya itu besar. Besok udah padat itu, Bang Jaya sendiri belum Ya buang itu sampah. ada caranya Wara. Ini sorry aku insert ya. Di Jakarta juga begitu. Di depan rumahku itu ada sampah, tapi aku buat tutup supaya nggak masuk sampah orang lain di dalam. Ditutup Bang, dibukanya tutupnya itu, dirusainya. Dia naik sepeda Itu masih- motor. Ada tumpukan masih sampah, syukur. bangkai kucing lagi. Inilah saya katakan budaya dari dulu yang tidak kita rubah.